Partai-partai politik utama Jerman menyampaikan rencana pengelolaan ekonominya Selasa 17 Desember 2024. Hal ini terjadi saat negara ekonomi terbesar Eropa itu berada dalam kelesuan saat kampanye dimulai untuk pemilihan umum dadakan pada tanggal 23 Februari. Pemilu tersebut yang dipicu setelah koalisi 3 partai Kanselir Olaf Scholz runtuh bulan lalu terjadi pada saat yang penuh ujian bagi Jerman. Perekonomiannya akan menyusut untuk tahun kedua berturut-turut, dan raksasa industri seperti Volkswagen menghadapi ancaman eksistensial dari pesaing asing. Data dari lembaga IFO juga memberikan pengingat tajam tentang kesengsaraan Jerman pada hari Selasa, yang menunjukkan bahwa moral bisnis memburuk lebih dari yang diharapkan pada bulan Desember. Pemimpin kaum konservatif yang diperkirakan akan memenangkan pemilu, Friedrich Merz, mengatakan bahwa mereka siap untuk memerintah Jerman lagi setelah 3 tahun beroposisi. Sejauh ini Merz mengatakan ia berencana untuk tetap berpegang pada batasan pengeluaran pemerintah yang dikenal sebagai rem utang. Alat tersebut diperkenalkan setelah krisis keuangan 2009, tetapi para kritikus mengatakan hal itu menghambat pertumbuhan dengan membatasi pinjaman dan investasi. Partai Persatuan Demokratik Kristen atau CDU menginginkan pemotongan pajak pendapatan dan pajak perusahaan. Mereka juga menyuarakan penurunan harga listrik sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi. Sementara itu, Partai Demokrat Sosial atau SPD, Scholz dan sekutu koalisinya, Partai Hijau, ingin mereformasi rem utang. Menteri Ekonomi Robert Habeck dari Partai Hijau menuduh Merz gagal menghadapi kenyataan yang dihadapi Jerman. Hal yang sama juga disuarakan lagi oleh Scholz. Ia mengatakan penyediaan pekerjaan merupakan inti dari program SPD. Ia juga mengusulkan pemberian insentif untuk investasi swasta, terutama dalam manufaktur dalam negeri, dan memodernisasi infrastruktur dengan dana di luar anggaran sebesar 100 miliar euro. Meski seluruh partai telah menyampaikan gagasan ekonominya, beberapa ekonom mempertanyakan apakah ada partai utama yang menawarkan perubahan besar. Pasalnya, langkah-langkah yang direncanakan partai-partai tersebut adalah langkah yang kecil. Perang Ukraina. Selain ekonomi, isu-isu lain yang akan mendominasi kampanye pemilu termasuk migrasi dan perang di Ukraina. Jerman di bawah Scholz telah meningkatkan pengeluaran pertahanan dan menjadi pendukung militer terbesar kedua Ukraina setelah Amerika Serikat. Namun, Merz ingin melangkah lebih jauh dengan melengkapi Kiev dengan rudal Taurus. Ini merupakan sebuah langkah
yang dikhawatirkan Scholz dapat menyeret Jerman ke dalam konfrontasi langsung dengan Rusia. Partai Hijau di sisi lain menginginkan pengeluaran pertahanan dinaikkan melampaui target aliansi NATO sebesar 2% dari produksi nasional. Sebaliknya, Partai Sayap Kanan Alternatif untuk Jerman atau AfD yang saat ini menempati posisi kedua setelah Partai Konservatif dalam jajak pendapat, menginginkan diakhirinya pengiriman senjata ke Ukraina dan dimulainya kembali hubungan baik dengan Moskow.